Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rizky Alfian dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Prodi Teknik Industri. Di video ini, saya akan mempresentasikan hasil resumenku yang berjudul Revolusi Industri 4.0, mengubah tantangan menjadi peluang di era disrupsi 4.0. Penulis dari buku ini adalah Astrid Savitri yang diterbitkan oleh penerbit Genesis tahun terbitan 2019. Isi dari buku ini yaitu menjelaskan tentang revolusi industri dari tahun 1700-an sampai sekarang. Bab yang pertama adalah revolusi industri, ketika semua berubah. Berikut poin-poinnya akan saya jelaskan. Poin yang pertama adalah penemu yang tidak terbayangkan sebelumnya. Maksud dari poin tersebut adalah sistem pabrik yang dikembangkan selama revolusi industri bertanggung jawab atas terciptanya kapitalisme dan kota-kota modern saat ini. Efisiensi produksi meningkat selama revolusi industri yang secara dramatis mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi jasa dan barang. Kemudian yang kedua, peningkatan peluang dan ketenaga kerjaan. Maksudnya yaitu revolusi industri menciptakan peningkat peluang kerja ketika pabrik-pabrik menjadi lebih produktif. Para manajer dan karyawan diminta untuk mampu mengoperasikannya. Hal ini muncul efek flow-on dari produk-produk baru dan inovatif yang kemudian diproduksi. Kemudian poin yang ketiga adalah urbanisasi hingga polusi. Yang dimaksud yaitu sisi negatif mulai bermunculan. Di saat yang sama, ketika revolusi industri berlangsung, ada penurunan dalam hasil pertanian karena orang-orang meninggalkan pertanian agar bisa bekerja di pabrik kota, tempat mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan kekurangan pangan produksi pertanian. Selain peningkatan polusi juga merupakan sisi negatif lain dari perkembangannya revolusi industri. Sebelum jumlah pabrik meningkat tajam, polusi yang dihasilkan di dunia tidak berdampak signifikan karena sebagian besar produksinya manual. Revolusi industri memberikan insentif untuk meningkatkan keuntungan dan hasil kondisi kerja di pabrik memburuk. Jam kerja yang panjang, remunerasi yang tidak memadai, dan istirahat minimal menjadi hal yang sangat biasa. Keadaan ini kemudian menyebabkan masalah kesehatan bagi yang bekerja pabrik. Gerakan buruh di Amerika Serikat mengembangkan momentum dari abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap kondisi kerja yang buruk yang berkembang selama revolusi industri. Kemudian poin yang keempat adalah perubahan cepat dan tidak terhindar. Maksud yaitu pertengahan pada abad ke-18, situasi ini mulai berubah. Para pedagang menuntut produksi yang lebih besar agar bisa menghasilkan lebih banyak keuntungan. Muncullah berbagai inovasi yang dengan segera memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengubah wajah dunia. Sistem melibatkan penggunaan berbagai mesin yang rumit, pertumbuhan teknologi berkelanjutan, sumber energi baru, dan perkembangan transportasi. Ketika revolusi industri berlangsung, perhatian masyarakat beralih dari kehidupan pedesaan ke kehidupan pabrik perkotaan. Dari kekuatan manusia ke kekuatan mekanik, industri tekstil memimpin revolusi industri pertama. Populasi berkembang pesat pada abad ke-18, dan perdagangan tekstil dituntut untuk memenuhi kebutuhan pakaian bagi banyak orang. Para penuntut bekerja mengembangkan serangkaian mesin yang mengubah industri. Inovasi-inovasi dihasilkan termasuk spinning jenny dan power loom yang membuat tekstil dapat diproduksi di pabrik dengan kecepatan, efisien, dan laba yang jauh lebih besar. Perubahan dalam industri lain yang juga berkembang di abad ke-18 adalah tenaga uap yang dapat digunakan untuk mengoperasikan mesin-mesin baru. Pada awal 1700-an, Thomas Newcomen menciptakan mesin yang menggunakan uap untuk mendorong piston naik dan turun
dan memompa air. Mesin buatan Newcomen tersebut lalu disempurnakan oleh James Watt 1 abad kemudian. Watt menambahkan pemutaran yang dapat menggerakkan mesin-mesin pabrik secara efisien. Kemudian, bab yang kedua adalah kilas balik revolusi industri. Adapun poin-poin tersebut adalah yang pertama, memicu revolusi industri. Pertama adalah pada saat negara Indonesia, poin yang pertama, pemicu revolusi industri pertama adalah pada saat negara Inggris Raya berasal dari kejayaan kerajaannya. Kemudian, Inggris kehilangan koloni-koloni Amerika pada tahun 1783. Terjadi kemunduran yang cukup besar. Walaupun demikian, Inggris akhirnya berhasil menguasai sebagian besar perdagangan dari India. Dengan peningkatan perdagangan ini, orang-orang kaya di Inggris menjadi semakin kaya dan semakin ingin membelanjakan uang itu untuk hal-hal baru. Akibatnya, permintaan untuk semua jenis barang melonjak drastis. Kemudian, poin yang kedua adalah penemuan baru dan produksi massal. Dulu, selama berabad-abad, jika seseorang membutuhkan bagian baru untuk mesinnya, dia harus menemukan pandai besi yang membuat bagian sesuai dengan bentuk dan komposisi asli mesin tersebut. Sekarang, baik mesin dan bagian-bagiannya diproduksi dalam jumlah besar, dan untuk pertama kalinya, segala sesuatu dari fitting besi hingga skrup dibuat menjadi benar-benar identik. Kemudian, poin yang ketiga adalah bagaimana revolusi industri pertama mengubah wajah dunia. Di saat revolusi industri pada abad ke-18 merupakan di era ketika banyak penemu penting dibuat. Banyak dari penemuan ini membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih murah. Penemuan-penemuan ini menciptakan industri manufaktur baru dan mampu mengubah masyarakat pertanian menjadi masyarakat perkotaan dalam waktu yang relatif tepat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dalam video ini dapat mengerti tentang buku ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.